mulai masukkan pertanyaannya sekarang kami akan bantu, analisa dan menjawab ya. Oke, ini view kemarin untuk, IISG ya, menguat cukup tajam, ini mencermati berbagai, sentimen positif ya, terutama, perkembangan dari Pilpres Amerika Serikat, yang, dinilai juga, perkembangan sangat positif ya oleh sebagian besar, investor di market. Kemudian kemarin juga ada, ini ya, apa namanya, rilis data untuk, PDB kuartal 3 ya meskipun minus ya, cuman minusnya lebih rendah secara year-on-year dibandingkan, kontraksi di, kuartal 2 ya, dan secara Q-on-Q dari kuartal 2 menuju kuartal 3 itu kemarin sudah ada peningkatan ya sekitar 5%, menandakan aktivitas perekonomian sudah mulai berjalan ya. Ini sisi positif yang masih bisa diambil oleh market untuk kemarin. Kemudian dari sisi teknikal, kita bisa lihat ini pergerakannya, untuk IISG ya, dari bulan September hingga, periode kemarin sudah membentuk pola cup and handle. Ini menandakan atau mengindikasikan bahwa IISG akan, ini ya, reverse ya, akan terjadi bullish reversal, dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini diprediksikan, kalau kita lihat secara teknikal ya, resisten berikutnya untuk IISG akan berada di sekitar 5.370-an ya, atau hingga, berpotensi ke 5.400 hingga akhir tahun. Ini yang, tentunya bisa kita, cermati dan kita apresiasi bagi pergerakan IISG ya. Dan kemudian kita mulai, beberapa pertanyaan nih dari Bu Stephanie. Pertama menanyakan, INDF, BBCA, dan Telkom. INDF kita, mulai dari INDF dulu. Untuk INDF dia masih, cenderung sideways ya untuk, short term dengan, level support-nya berada di sekitar, 7.000 dan dia masih untuk pergerakan sekarang masih stay juga di sekitar 7.000-an. Kita bisa ambil posisi buy untuk, INDF dengan target harga di sekitar 7.200 ya untuk, level terdekat, kemudian level berikutnya, mencoba ke level 7.300. Kemudian untuk BBCA dan kemarin juga mulai membentuk cup and handle juga ya, secara perlahan, eee, pergerakannya juga inline dengan IISG. Kita bisa ambil posisi buy juga untuk, BBCA karena dia, sudah confirm ya untuk, break out dari level resisten terdekatnya di 29.700, sekarang sudah 30.800 ya. Kita bisa ambil posisi buy dengan target harga di sekitar, level 31.800 dan target berikutnya di 32.000. Dan untuk Telkom juga ya, kemarin, dia sudah bullish juga ya, sudah mulai mencoba untuk, membentuk pola reverse. Seperti yang kami perkirakan, ini dia, setelah membentuk double bottom, dengan level support di 2.550, dia akhirnya kembali, reverse ya. Sekarang sudah, naik lagi. Sekarang sudah di level di pembukaan ini di 2.800 ya. Dan kalau kami nilai secara valuasi juga sekarang sudah cukup murah ya, dengan level harga sekarang, PE-nya masih di sekitar 12 kali. Kalau dari sisi kinerja sebenarnya juga, tidak, buruk-buruk amat ya. Kalau di semester 3 dia masih bisa membukukan, kenaikan laba bersih cukup meskipun tipis ya. Namun kalau kita dari sisi top line-nya, dari sisi pendapatan, masih cukup stabil ya, tidak ada penurunan cukup signifikan. Ada beberapa sentimen positif seperti adanya IPO anak usaha, rencana ya IPO anak usaha sendiri, kita lihat, sebenarnya cukup baik juga ya, menyokong kinerja
ada TLKM sendiri untuk ke depannya, sehingga untuk sekarang kami masih expect untuk buy ya untuk Telkom, target di sekitar 2.900 hingga 3.000 ya untuk target terdekat. Kemudian jika berhasil ke atas 3.000, ini juga masih berpotensi untuk kembali menguat ke level 3.100. Jadi ini saat yang cukup tepat ya untuk mulai masuk ke Telkom. Dari sisi RSA juga ada peningkatan cukup signifikan ya, sudah mulai naik juga. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk buy Telkom. Demikian ya untuk Bu Stephanie. Semoga bisa menjawab. Kemudian Pak Wisber Lewis juga menanyakan hal yang sama untuk Telkom. Kami sudah bahas ya. Kemudian untuk Unilever. Unilever nampaknya kemarin juga ada penguatan ya, sempat menguat, namun ada aksi jual juga di Unilever ya, untuk merealisasikan keuntungan, dan makanya ini secara psikologis sebenarnya masih berpotensi menguat ya. Untuk pergerakan hari ini pun sangat lumayan besar potensinya, karena kita dari kemarin ini terbentuk shadow juga cukup besar ya. Jadi kemarin meskipun ada tekanan jual, kemarin berhasil ditutup ya di atas level terendahnya untuk kemarin, sehingga untuk hari ini kita masih lihat ada potensi daya beli cukup besar ya untuk di saham Unilever. Untuk targetnya sendiri sih untuk Unilever di sekitar 8.025 hingga level 8.100 ya. Ini level target untuk Unilever, jangan disia-siakan. Karena kalau secara ini kita lihat masih dalam taraf sideways juga ya dia untuk secara teknikal. Kita bisa ambil langkah buy untuk Unilever. Kemudian untuk S-Hardware dia kemarin pergerakannya sudah mencapai ya level resisten terdekat di sekitar 1.625 ya. Oke, untuk medium term masih sideways, ini kita bisa ya akan buy. Target berikutnya ini di sekitar 1.660, dan target resisten keduanya di sekitar 1.700. RSI juga sangat mendukung ya untuk aksi beli. Kemudian untuk saham berikutnya ada MDKA. MDKA jika kita lihat pergerakan juga masih inline ya dengan pergerakan harga referensi goldnya ya. Oke, untuk target terdekat dia sudah hit ya di 1.970. Kemudian target berikutnya masih berpotensi juga untuk ke level 2.060. Namun mengingat targetnya sudah lumayan tipis, kita mungkin trading buy ya, lebih ke arah trading buy saja MDK. Oke, kita lanjut ke Pak Luskito. Ini akan beberapa saham sektor infra dan konstruksi ya. Kita ke Pegas dulu mungkin. Oke, Pegas juga nampaknya perlahan ya dia bergeraknya mulai bullish perlahan ya. Kalau kita lihat target terdekatnya ini next target ini di sekitar 1.115 ya.
Dan target kedua kami untuk Pegas ada sekitar 1150. Jadi melihat harga sekarang masih ada potensi naik cukup signifikan untuk Pegas. Jangan disia-siakan tuh, kita bisa mulai ya untuk melakukan aksi akumulasi untuk Pegas. Oke, next ada Waskita. Ini cukup signifikan juga kenaikannya ya. Di akhir Oktober hingga awal November dia naiknya sudah cukup signifikan, mengejar uh, ketertinggalan ya dari harganya sendiri yang sempat terkoreksi tajam ya hingga level 500 ya kalau kita lihat di bulan September. Namun melihat progres emiten ini yang mulai mengejar ya uh, ketertinggalan dari uh, kontrak-kontrak mengejar kontrak-kontrak baru yang sempat tertinggal di kuartal sebelum-sebelumnya, ini kita lihat cukup positif ya sentimennya. Uh, Waskita Waskita kita targetnya masih di sekitar 800 ya untuk Waskita. Masih di sekitar level resisten sebelumnya. Karena ini juga masih menguji ya level 800. Kita lihat apakah dia bisa untuk break ke atas 800. Karena ini yang menentukan ya pergerakan selanjutnya. Jika dia berhasil break ke atas 800, maka masih berpotensi juga ya untuk kembali menguat ke level 900. Sekitar 900. Tadi Pegas kami sudah rekomendasikan buy ya Pak ke level dengan level target di sekitar level 1150. Kemudian untuk Wika short term maupun medium term masih sideways ya. Kita masih bisa manfaatkan pola yang sideways ini. Target terdekat di sekitar 1280 dan target lanjutannya untuk Wika di sekitar 1330 ya. Kami masih menyarankan untuk buy juga untuk Wika. Pak Arif, BBC kami sudah bahas tadi buy juga ya. Kemudian untuk S juga, S hardware kami tadi juga masih merekomendasikan buy juga nih. Targetnya di sekitar 1700 ya. Masih ada gap target sekitar 10% ya, secara teknikal. Kemudian untuk Pak Semi, untuk KBF kami baru saja ya tadi di sesi rekomendasi, sesi review pasar dan rekomendasi teknikal, kami sudah merekomendasikan untuk buy untuk KLB dengan target di sekitar 1590 ya. 1590 sebagai target KB Pharma. Kemudian untuk MDKA juga kami sudah rekomendasikan untuk trading buy saja. Potensi untuk terkoreksi masih ada, tapi untuk potensi naiknya juga sebenarnya juga masih ada ya. Meskipun dalam range yang sudah mulai terbatas kenaikannya, targetnya sendiri di sekitar 2070 ya. Jadi kami sudah bahas MDKA. Hold boleh maupun trading buy juga sebenarnya masih oke untuk MDKA. Oke, untuk supportnya sekarang MDKA di sekitar 1870 ya supportnya. Kemudian untuk resistannya tadi kami sudah bahas di 2070.
Bully dia Tekim dan SMGR ya. Untuk S1 kami sudah bahas tadi buy, kemudian kita ke saham sebenarnya ya, SMGR. Ya untuk SMGR pagi ini ada aksi profit taking dulu ya. Mengingat kemarin dia sudah hit target terdekatnya di sekitar 9.950 ya kemarin sudah hit. Kemudian mungkin untuk jangka pendek ada koreksi dulu. Support barunya sekarang di sekitar 9.700 ya, 9.700 sebagai level supportnya. Namun kami masih optimis ya, pergerakannya masih bisa naik nih sebenarnya. Karena sebelumnya masih ada gap. Jadi untuk potensi kenaikan masih ada dengan target sekitar 10.000, 10.075 ya. Mungkin hold dulu untuk SMGR dengan support di sekitar 9.700 ya. Kecuali jika pergerakannya sudah menembus ke 9.700, kami lebih prefer untuk uh, sell dulu ya mungkin. Jika ke bawah 9.700, dia potensi untuk menyentuh support keduanya ini lumayan ya, di sekitar 9.300. Kemudian untuk Tekim short term Southwest juga uh, kami rasa untuk hold masih jadi pilihan yang tepat ya untuk Tekim. Peluang untuk reverse juga masih terbuka. Target terdekat di sekitar 6.525 ya. Oke, kemudian SCMP Pak Luskito kembali menaikkan ya. Saham sektor perkebunan CPO untuk SCMP. Mungkin SCMP-nya SCMP kemarin cukup positif ya pergerakannya. Kita lihat masih ada potensi penguatan juga untuk SCMP. Short term secara trennya bullish ya. Target kami untuk SCMP untuk secara teknikal sih ini di sekitar 340. Namun untuk SCMP ini dia secara harganya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga CPO karena mayoritas penjualannya dia adalah produk hilir ya, atau produk consumer seperti minyak goreng seperti itu. Minyak goreng dan sugar ya, sehingga kalau dari produk hulunya seperti CPO-nya ini tidak terlalu menyumbat dalam pendapatan, sehingga uh, kita bisa buktikan sendiri dari sisi pergerakan dia tidak terlalu signifikan ya mengikuti harga CPO seperti anak usahanya itu LSIP. Jadi kalau kita secara ini apa namanya, harga lebih sensitif untuk LSIP, dia lebih merespon secara cepat terhadap perubahan harga CPO kalau LSIP-nya. Dan untuk LSIP-nya sendiri ini mungkin ada koreksi tipis ya. Mengingat kemarin harga CPO sudah menyentuh level 3.100 ya.
Jadi mungkin ada potensi koreksi tipis dulu. Tapi untuk hingga akhir tahun kami masih optimis ya untuk saham-saham ini, sektor plantation masih dalam tren kenaikan ya. Karena harga CPO kami perkirakan akan menguji level 3.200 ringgit Malaysia per tonnya. LSIP hingga akhir tahun kami masih optimis ya, 1.100 masih bisa dicapai LSIP. Kemudian berikut ada saham Harum ya. Ini Harum kita perlu perhatikan ini level sekarang cenderung ada potensi untuk koreksi ya. Wait and see dulu untuk Harum. Supportnya sekarang di sekitar 2130 ya. 2130 sebagai level supportnya. Jadi ada potensi koreksi juga mengingat kenaikannya juga sudah sangat tinggi ya. Untuk Harum kemudian untuk ITMG mostly masih sideways ya. Kita masih bisa hold juga untuk ITMG dengan target berikutnya di sekitar 8.575 ya. Oke. Jadi dua saham batubara ini untuk Harum maupun untuk ITMG kami lebih prefer hold ya. Kemudian untuk saham berikutnya ada Indi. Untuk Indi trading buy oke ya. Dengan target di sekitar 1000 untuk Indi. Paulus kita untuk Tekim kami sudah bahas tadi. Tekim masih bisa ya untuk trading buy ya ataupun hold dengan target 6.600 ya. 6.650 tadi yang sudah bahas. Mungkin untuk INKP-nya ya. INKP target di sekitar 9.525 ya untuk INKP. Bisa buy juga. Oke, kemudian kita lanjut ke saham-saham berikutnya. Pak Hendrali juga menanyakan Telkom, Pegas ya. Telkom dan Pegas kami tadi sarankan buy. Kemudian untuk yang belum kita sempat bahas tadi BSDE ya. Wow, untuk BSDE juga cukup positif ya pergerakannya. Dia masih sudah dalam mode bullish ya sejak akhir Oktober ya. Untuk BSDE sudah menyentuh level resistennya juga nih di 920-an, 925 ya. 925 sebagai level resistennya untuk BSDE.
wait and see dulu sebaiknya untuk BSDE karena ada potensi untuk profit taking dulu ya setelah rally cukup panjang untuk BSDE. Jika pergerakannya menembus ke atas 925, kita baru bisa confirm untuk kembali buy. Dengan target berikutnya sih kami lihat ada potensi ke sekitar level 1000 hingga 1060 ya. Adaro hold ya, hold bisa ataupun akumulasi juga bisa ya sebenarnya untuk Adaro. Target masih sekitar 1180 hingga 1200. Sido ada baiknya hold juga ya. Hold dengan targetnya tipis juga di sekitar 830. Udah level cukup tinggi juga untuk Sido. Kemudian saham Menara ada Power ya, ada Tebik. Tebik ini kalau kita lihat cukup positif juga ya. Raihan di kuartal terakhir pendapatannya sudah di atas dari estimasi uh, analis ya, sehingga dia juga uh, sahamnya terus break ya ke atas targetnya sendiri untuk ATBIG di sekitar 1600. Masih bisa untuk trading buy, dia masih akan menguji level berikutnya di 1600. Kemudian Bulina MDKA kami sudah bahas tadi. MDKA ada trading buy ya, targetnya di sekitar 2000 2060. Bu Melinda mungkin akan saham sektor banking ya, BBCA. BBCA kita lihat kecenderungannya sih ada potensi untuk naik ya, tapi mengingat kemarin kenaikannya sudah cukup tinggi, ini sangat wajar kalau hari ini udah koreksi dulu. Potensi untuk kenaikannya di sekitar tadi kami sudah sedikit bahas ya. Mungkin terdekatan di sekitar 31.400 dulu. 31.000 hingga 31.400 ini target berikut untuk BBCA. Juga ini pergerakannya mulai membentuk pola cup and handle juga ya. Cukup inline dengan IHSG. Short term mungkin ini ada profit taking dulu, tapi kami masih optimis dia masih bisa mengejar ke 31.400. Kemudian untuk BMRI mirip-mirip juga ya. Ada pola rally yang mungkin hari ini agak tertahan ya. Ada aksi profit taking dulu. Jadi kan area 6.275 sebagai target BMRI. Jadi buy juga untuk BMRI. Semen Indonesia, SMWR. SMWR kami juga tadi sarankan untuk wait and see dulu ya. Masih ada potensi koreksi karena dia sudah mencapai level resisten terdekatnya ya. Kemarin di level tertingginya, kemudian hari ini ada profit taking dulu. Kami masih ekspektasi target 9.100 sih. SMWR.
Pak Arya, kami sudah jawab tadi untuk BSDE, mungkin profit taking dulu atau hold juga. Pak Angga, ini kan Adaro ya, prospek jangka panjang sebenarnya untuk Adaro masih sideways aja ya. Kalau di industrinya juga belum banyak sentimen positif yang mewarnai industri batu bara. Karena kalau kita lihat di China sendiri, mereka sudah mulai memaksimalkan produksi mereka, aktivitas di sana juga sudah berjalan ya, perekonomian di sana, sehingga mereka tentunya akan memaksimalkan penggunaan batu bara domestik dari China sendiri. Sehingga untuk ada Roya sendiri, kalau kita lihat mungkin uh, akan lebih memaksimalkan penjualan dalam negeri ya. Yang di dalam negeri sendiri sebenarnya konsumsi batu baranya belum belum akan maksimal juga hingga akhir tahun. Jadi kami masih lihat jangka panjang sendiri targetnya di 1270. Lebih baik hold dulu ya. Dia kita masih bisa manfaatkan potensi sideways-nya ya, untuk Adaro. Dan untuk paling ke depannya untuk Adaro uh, diversifikasi bisnis ya yang masih kita harapkan progresnya ke depan seperti power plant maupun water ini yang kita expect masih bisa ya untuk mendiversifikasi pendapatannya juga ya untuk Adaro. Kemudian untuk BJTM sendiri ada potensi untuk naik juga nih ke level 600 ya. Targetnya juga cukup tipis. Bisa untuk trading buy. Untuk Sido nampaknya targetnya ini sudah cukup tercapai juga untuk tahun ini ya. Sido targetnya sendiri untuk long term mencoba ke area 900 ya. Mungkin akan menjadi level tertinggi juga untuk tahun ini sekitar 900 ya. Hingga akhir tahun masih berpotensi menguji 900. Sudah cukup tinggi juga level untuk sekarang. Pak Robertus, puas kita sudah kami bahas. Kemudian Pegas juga mungkin Antam ya. Kan tadi baru bahas MDKA, Antamnya belum. Antam sama ya seperti MDKA sudah mulai tertahan juga. Ada baiknya hold dulu ya. Untuk supportnya sekarang berada di sekitar 1035 ya. Sehingga kalau masih di atas harga ini masih bisa hold area cut loss sendiri di 1035 ya. Di 1035 ke bawah, jika ke bawah 1035 sebaiknya cut loss, namun untuk target sendiri 1190 ya. Targetnya masih di sekitar 1190. Dari sisi RSI juga udah overbuy ya, ada potensi koreksi, jadi lebih baik hold dulu.
Oke, kemudian Pak Partogi menanyakan saham Pegas. Tadi kami juga sudah bahas ya. Mungkin Pegas eh, seperlahan ya bisa ya ke level 1100, terdekat sih 1130, namun target berikutnya sih kita optimis ya 1160 hingga 1200 masih bisa tercapai untuk eh, dalam jangka 1 bulan ini ya, hingga akhir tahun bisa ya 1200. Tapi pergerakannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu cepat ya. Jadi dimohon kesabarannya juga untuk di saham Pegas ini ya. Kenaikannya eh, cukup perlahan ya mungkin. Oke, Pak Partogi mungkin bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Kemudian berikut Pak Ade Kusuma kami masih merekomendasikan untuk beli ya Telkom. Pak Fridi, INDF Indofood Group ya. Tadi untuk INDF-nya kami sarankan untuk buy target 7.200 ya. Kemudian untuk ICBP-nya mungkin yang akan kita bahas. Oh, ICBP sama ya, ini pergerakannya mirip dengan INDF. Dia sudah mulai membentuk double bottom ya di sekitar 1.600 ya. Kemudian sudah mulai reverse perlahan. Kita bisa jadikan level 10.000 sebagai target ya untuk ICBP. Bulina menyiapkan tower ya. Tadi Tebiknya sudah, mungkin towernya nih yang kita akan bahas. Tower kita masih rekomendasikan untuk buy ya, dengan target di sekitar 1020 eh, hingga level 1060 ya. Ini mumpung harganya masih di bawah 1000, kita masih bisa eh, ini ya untuk buy ya. Kita manfaatkan untuk buy. Oke, berikutnya kita ke pertanyaan berikutnya, ASI ya, Astra International entry levelnya di berapa? Nah, untuk ASI sendiri sebenarnya entry levelnya ini dia sudah untuk per harga sekarang ya, ini sudah mencapai target di 5.600 ya. Rally-nya sudah cukup tinggi juga. Em, kita wait and see dulu ya untuk ASI. Eh, untuk ASI sendiri jika berhasil ke atas 5.600,
kita bisa ya untuk kembali akumulasi untuk KSI dengan catatan jika sudah bisa ke atas 5.600 ya, baru mengkonfirmasi untuk kembali masuk KSI dengan target di sekitar level 6.000 gitu. Jadi untuk harga sekarang nih sebenarnya sudah mencapai target ya dalam beberapa bulan terakhir, karena dalam beberapa bulan terakhir nih dia sempat menyentuh 4.500. Dia sekarang untuk level sekarang sudah hit ya untuk target terdekat. Mungkin hingga akhir tahun kami masih optimis harganya bisa menyentuh ya target sekitar 6.000 untuk KSI. Jadi kita masih tunggu dulu atensi jika bisa beri ke atas 5.600 baru kita oke untuk masuk ya ke ASI. Kemudian keras ya intinya kan. Keras juga sudah mulai reverse ya perlahan ya harganya. Untuk keras kita masih bisa buy, targetnya di sekitar 390 hingga 400. Oke, kemudian untuk WIM ya. Untuk WIM, boleh menekan WIM ya. Bismillah. Oke, untuk WIM kami agak skeptis ya untuk pergerakannya sih untuk WIM. Kalau level sekarang nih sudah terlalu tinggi ya untuk Bismillah. Hold dulu ya mungkin ya. Kita nggak terlalu sarankan buy karena sudah harganya sudah terlalu tinggi dari uh, target wajarnya sih untuk target kami sebenarnya untuk WIM sekitar 500-an ya sebenarnya sudah menjadi target ya. Dari harganya sendiri kalau dari sisi RSI ini sudah mulai membentuk golden cross ya, kalau potensi jualnya sudah mulai ada. Kemudian LPPF untuk Faverial, oke, untuk LPPF masih dalam tren penurunan ya. Dia belum ada semacam pola reverse gitu. Dia masih dalam, oke, kita bisa lihat ya dari sisi trend line. Nah, ini masih dalam jalur pelemahan ya. Nah, jadi kita masih sarankan untuk sell juga untuk LPPF. Kecuali jika harganya berhasil ke atas level 10.000 ya, 10.000 minimal ke 10.200 dulu, itu baru kita confirm sebagai pertanda bahwa dia akan
bullish reverse ya. Ini sangat disayangkan ya, harganya belum bisa bullish ya. Masih dalam taraf penurunan. Kemudian berikut mungkin ini Pak Bahri yang menanyakan Pak Syaful Bahri menanyakan dari sisi teknikal mungkin deh cara menganalisis indikator menggunakan stochastic RSI maupun MACD. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit ya, kan? Sorry. Kita bisa lihat, ambil contoh saham. Nah, kita bisa lihat contoh dari saham Tower. Kalau RSI ini dia terbagi dari ada dua ini ya. Jadi stochastic RSI dua area, dia level 20 dan level 80. Jadi kalau pergerakannya sudah di bawah level 20 atau mendekati level 20, ini artinya secara psikologis pasar sudah mulai jenuh jual atau aksi jenuh jualnya sudah mulai terbatas. Kalau dari tower ini kita lihat harganya sendiri, levelnya ini sudah mulai mencoba naik ya. Mencoba naik ke menembus 120, berarti itu tandanya adalah potensi beli ya. Potensi buy atau sebagai indikasi kita mulai bisa untuk melakukan aksi buy karena aksi profit taking sudah mulai berakhir. Kebalikannya jika dia sudah menyentuh area 80 atau sudah di level atas 80, artinya harganya sudah orang secara investor psikologis sudah jenuh beli gitu. Aktivitas beli sudah mulai terbatas jika RSI sudah di level stokastik RSI sudah di atas level 80. Jika dia turun ke bawah 80 itu artinya sudah aksi jual sudah mulai terjadi ya saham tersebut. Oke, kemudian kalau dari MS ini juga beda tipis ya. Kalau ini kan terdiri dari sisi negatif dan sisi positif dibatasi dengan area 0. Jadi jika dia mulai terjadi perpotongan ya ke atas level 0, itu menandakan kita bisa ya ada ini ya mengindikasikan adanya aksi beli yang cukup masif seperti itu. Perpotongan ke atas level
ke atas level 0 hingga di area positif menandakan pergerakannya sedang bullish. Jadi ada potensi beli, namun kalau dia kembali berbalik arah ke ke bawah ke level 0 maupun ke bawah level 0 ke sisi negatif, dia artinya ada tekanan jual seperti itu. Itu cara bacanya cukup sederhana ya untuk indikator MACD. Sinyal bullish dan bearish dihasilkan dari divergence ya. Itu perbedaan pergerakan antara harga saham dan garis indikator. Jika pergerakan harga menurun sementara garis MACD menguat, maka mengindikasikan sinyal bullish. Sebaliknya bila pergerakan harga menguat sementara MACD-nya melemah, maka mengindikasikan sinyal bearish gitu. Jadi ini merupakan indikator, bisa dijadikan indikator indikasi ya, indikasi pergerakannya atau momentum pergerakannya apakah masih cukup proper ya untuk naik ataupun sebaliknya akan turun. Jadi jika harga sahamnya sedang turun namun MACD-nya mencoba untuk naik, itu berarti ada sinyal untuk bullish, ataupun sebaliknya jika harga sahamnya sudah naik ataupun sudah sangat signifikan naik kemudian MACD-nya bergerak turun, itu berarti ada indikasi ada penurunan untuk kedepannya dari saham tersebut. Seperti itu Pak Bahari mungkin penjelasannya. Oke, baik, nampaknya kita sudah bahas semua pertanyaan dari Bapak Ibu webinar. Tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu webinar. Kita ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi webinar pagi ini maupun beberapa saran yang kami terima juga untuk perbaikan di sisi webinar ke depannya. Kami sangat mengapresiasi sekali. Oke, kita akan berjumpa lagi di sesi webinar berikutnya di pekan depan ya, di hari Senin tanggal 9 November ya. Dan kita harapkan dari sesi webinar ini sangat supaya bisa menjadi insight ataupun bisa ya menjadi patokan bagi Bapak Ibu melakukan aksi investasi di pasar modal, pasar saham. Kita undur diri, terima kasih dan salam cuan.